Lalu kau lepaskan kata-kata mau untuk pisahkan. Kau kecup aku, lalu kau kejutkan, membunuhku dengan ucapanmu. Dan kau pun lepaskan genggaman tanganku. Tiada badai, tiada hujan, lalu kau tancapkan tepat di hatiku. Apa maksud semua ini? Kau putuskan tali cinta ini. Apa maksud semua ini? Kau tinggalkan tanpa sebab pasti. Ku tanyakan semua ini. Kenapa nggak sekalian aja kamu tinggalin aku? Sudah. Sebaiknya kamu pulang. Saya paling tidak bisa melihat orang menangis. Nick, Lia, buat saya perpisahan adalah jalan yang terbaik buat kita. Dan saya tidak menganggap itu suatu kesalahan. Lia, sudah. Lia. Lia, sudah ya. Kamu harus pulang. Oke, sudah. Lia, Lia. Kurang ajar kamu. Arman, Kamu maunya apa? Kamu nggak pada saya ini apa? Hei Nicholas, kamu masih berhubungan sama pacar lama kamu. Kamu mempermainkan adik saya. Iya. Mau kamu apa? Kamu mau anggap adik saya ini apa? Kamu bilang kamu bakal menjaga dia. Kamu tidak akan menyakiti dia. Tapi kamu benar-benar kurang ajar, Nicholas. Arman. Sini kamu. udah Kak, jangan kelewatan Kak. Dia ini bajingan, tau nggak? Nicholas, untung saya masih menganggap kamu. Kamu orang kaya, tapi juga mempermainkan orang miskin. Kamu menganggap rendah orang miskin. Iya. Hah? Arman. Seperti kamu terus kasih pelajaran, tau nggak? Nggak ada harganya sama sekali. Sini kamu. Sini. Orang kayak gini harus kasih pelajaran. Bajingan dia. Iya, saya kasih pelajaran. Hah? Udah Kak. Kak, aku nggak keberatan sama apa yang dilakuin sama Niko. Kamu? Aku udah tahu dari lama. Kalau Niko itu masih berhubungan sama pacar lama dia. Kamu ngomong apa? Atika. Kamu tahu, kakak kamu sampai berlutut di depan dia. Memohon sama dia. Tapi kamu tidak menghargai sama sekali kakak kamu. Kamu tidak menganggap kakak sebagai kakakmu. Kakak benar-benar kecewa sama kamu. Dan gak bisa dimaafkan. Gak bisa. Nik, maafin kakakku ya. Aku nggak nyangka kalau sampai kejadian ini menimpa kamu. Sudah, Tika. Sebaiknya kamu pulang saja. Biarkan saya sendirian. Nik, kamu kok... Biarin dia sendiri, Atika. Nicholas, masuk kamu ke dalam. Tika, kamu pulang. Ngapain kamu di sini? Pulang.
Ada loh. Nick, ini aku. Maafin kakakku ya. Tadi udah mukulin kamu tanpa tahu persoalan yang ada. Dia benar nggak tahu, Nick. Aku minta maaf ya. Mungkin saya memang pantas mendapat pelajaran dari kakak kamu, Tika. Sudahlah. Saya lagi tidak mau bicara itu lagi sekarang. Kepala saya ini pusing. Nick, jangan tutup dulu teleponnya, Nick. Dengerin aku, Nick. Aku cuma mau bilang kalau perasaan aku nggak berubah sama kamu. Aku nggak apa-apa kok. Aku cuma sedikit shock. Sudah. Sudah, Tika. Jangan ngomong itu lagi. Saya sudah dengar semuanya dari orang lain. Tapi ini bukan persoalan orang lain, Nick. Bukan persoalan Cecilia. Ini tentang aku. Tentang aku dan perasaan aku. Aku cuma pengen kamu tahu kalau aku mencintai kamu. Atika, tolong kamu jangan singgung-singgung masalah itu. Saya akui kalau semuanya memang salah saya. Saya yang sudah mengingkari janji saya terhadap kamu. Mungkin dengan minta maaf saja, itu tidak akan cukup untuk menyelesaikan masalah ini. Tika, saya ini memang salah. Dan sekarang, saya tidak mau ngomong itu lagi. Dan saya harap kamu tidak lagi hubungi saya. Apalagi bicara soal cinta. Peluk aku, lalu kau lepaskan. Udah lah, Kak. Aku tuh buru-buru. Ntar aku telat. Kakak bikinin sarapan ya. Sarapan dulu, nanti masuk angin. Kak, aku tuh emang gak enak badan. Mual, rasanya tuh mau muntah. Mual. Lah, itu artinya masuk angin. Ayo, sarapan dulu. Kakak sekalian ngomong sama kamu. Ah, udahlah, gak usah banyak ngomong. Lagian aku udah putus kok sama Niko. Apa? Putus? Kalau ngeliat persoalan kemarin, kayaknya nggak mungkin aja kalau aku masih bersama-sama lagi sama Niko. Tapi kan kamu masih... Kak, kejadian tadi malam tuh udah menjernihkan otak aku. Dan udah saatnya aku membenci Niko. Ya. Baguslah kalau gitu. Udah ya, aku pamit dulu. Aku takut telat. Hati-hati ya. Keterlaluan juga tuh cowok. Lo kok bisa diem aja sih? Lo bego juga sih. Ya, sebenarnya gue juga marah lah. Gue yakin pasti dia sikapnya masa bodoh gitu deh. Gue udah bisa ngebayangin. Dia tuh orangnya yang cuek-cuek gitu kan, kayak nggak terjadi apa-apa. Cowok kayak gitu tuh nyebelin tau nggak, Tik? Menurut gue malah enggak, Nun. Malah sebaliknya. Gue yakin dia pasti nggak bisa tenang. Pasti dia shock juga kok. Kalau kata gue sih, mendingan lo cepet-cepet temuin dia deh. Lo jelasin persoalannya. Terus gue mau tanya, lo kalau udah ketemu dia, lo mau ngapain? Ya, paling-paling gue menyulap diri gue untuk jadi orang lain. Sandiwara lah. Aduh, Tik. Pokoknya lo harus tegar ya, Tik ya. Jangan lemah. Lo harus berani hadapin kenyataan. Susah juga, Nun. Soalnya gue udah terlanjur mencintai dia. Gue sampai nggak tahu lagi mau ngapain. Jujur aja, gue nggak suka banget sama diri gue sendiri. Kenapa gue bisa sampai kayak gini? Tika, Gue bener nggak tahu gue mesti ngapain.
mau bikin makan yang enak. Nasi goreng ya, Fon? Iya, kebetulan aku bisa bikin nasi goreng loh. Oh ya? Nggak sabar nih mau makan. Ayo, Fon. Bentar ya. Makan dulu, Ana. Iya, aku juga. Asik kan bikinanku? Wah, aku nggak nyangka banget loh, Fon. Aku bisa nyicipin masakan buatan kamu. Iya. Baru kali ini kakak juga nyobain masakan Fondi. Enak ya? Kalau kakakku tuh, rakus banget deh. Semua makanan juga masuk. Ember kali, rakus apa doyan. Saking getolnya, pernah makanan buat Abah tuh dihabisin sama dia. Terus ya udah, Abahku langsung lonjok mukanya dia. Langsung muka kakak ini bonyok. Ya. Tapi begitulah tradisi di keluarga kami. Buat laki-laki. Main tonjok. Kesannya kurang intelek ya. Tapi biar bagaimanapun, orang yang mukul duluan itu kan salah. Tapi kalau misalnya kita tahu persoalannya, kalau orang yang memukul itu lebih sakit loh daripada yang dipukul. Makanya aku ngerti kok kenapa Kaniko dipukul. Karena dia salah kan. Sekalian aku di sini aku minta maaf ya atas perbuatan Kaniko. Tik. Udahlah, Fon, lupain aja. Lagian aku juga bentar lagi udah bisa ngelupain kok. Kamu tenang aja. Tapi Ya, sekarang Tika kelihatannya sudah benci sama orang itu. Ngaco, siapa lagi? Rasa-rasanya nih makanan ada yang kurang ya. Makan deh. iya, nggak ada dagingnya. Ah, iya itu dia. Gak ada itu. Dikira daging murah apa? Nih, tomat aja. Puasnya makan nasi goreng rame-rame, hal kayak gini jarang banget loh. Tapi kapan-kapan aku mau dong buat di rumahku, jangan di rumah kamu mulu. Malu lah. Boleh. Gini nih. Iya dong, kayaknya Mas Arman gak usah khawatir ya sama aku. Aku bukan Niko, jadi aku nggak kayak Kaniko. Jadi Mas Arman gak usah takut, aku udah tahu kok 100% siapa Mas Arman. Gimana ya? Aduh. Fon, kayaknya kita nggak usah ketemuan dulu kali ya. Loh, emangnya kenapa? Aduh, bingung saya. Gimana ngejelasinnya nih? Gini, Fon. Kamu kan tahu kalau Tika itu baru aja putus. Ya, jadi dia masih trauma. Saya nggak mau kalau dia ngeliat kamu, nanti dia ingat sama kakak kamu. Mas, aku emang adiknya Kaniko. Tapi walaupun kita bersaudara, karakter kan belum tentu sama. Iya, tahu. Aduh, tapi kan saya nggak mau. Saya senang-senang, adik saya lagi susah, lagi sedih. Wah, nggak enak. Lagi pula kan, kalau kita janjian ketemuan, masa adik saya nggak tahu? Saya pasti ngomong sama dia, kamu kan tahu. Saya nggak bisa bohong sama dia. Kamu jangan marah ya, Fon. Iya, aku bisa ngerti kok. Tapi kalau dia udah stabil, jangan lupa kontak aku ya. Pasti itu. Yaudah, aku balik dulu ya. Ya, saya nggak nganter ya. Nggak apa-apa. Good night, darling. Ya. Dah. Peluk aku, lalu kau lepaskan. Assalamualaikum. Salam. Kok cepet banget, Kak? Nggak nganterin Foni ya? Kasian kan dia pulang sendirian malam-malam. Kenapa? Besok-besok, kalau ada pesta lagi, kamu pakai gaun ini ya. Pasti kamu kelihatan cantik. Kakak mau cariin kamu cowok yang ganteng, yang kaya. Lihat aja nanti. Nggak mau ah.
Lagian uangnya Uang halal kan? Memangnya uang... nanti kalau kakak dengar ceritaku pasti ketawa. Aku ketawa? Kenapa harus ketawa? Gak mungkin kakak ketawain kamu. Cerita-cerita aja deh. Aku di Jakarta kan udah 3 tahun, Kak. Dan aku udah ketemu banyak orang. Tapi baru pertama kali aku kenal orang kayak dia. Walaupun manusia di dunia ini berkurang, aku nggak peduli. Yang pasti aku tuh bahagia banget. Dan aku ngerasa beruntung banget. Soalnya dari semua cewek yang dia kenal, aku yang dipilih. Dan senyumnya itu, Kak, gak bisa ngalahin 1000 senyum cowok lain deh. Pokoknya itu ngasih aku kehangatan. Karena itu, aku berjanji akan memberi kehangatan ke semua orang. Aku akan menjadi lilin untuk semuanya. Ngomong apa sih kamu? Bodoh amat. Kakak, katanya nggak mau ngetawain. Dek, dunia ini tidak selebar daun kelor. Kakak yakin, kamu pasti dapetin cowok-cowok. Di sana banyak pemuda-pemuda yang suka sama kamu. Lihat aja nanti. Mau kemana lagi, Kak? Kakak nggak mau ngeliat adik kakak sedih. Siapa juga yang nangis? Lihat tuh. Tambah kayak gini dibilang sedih. Kamu jangan suka membohongi diri sendiri. Kakak yakin kalau hati kamu itu sebetulnya lagi sedih. Jujur aja. Gaun itu memang terlalu kebarat-baratan. Jadi mungkin lebih baik itu dibuang saja. Ya, dibuang sajalah. Ya, suka atau tidak suka, memang harus kita akui. Kalau sebetulnya kamu itu tidaklah terlalu cantik, apalagi memakai gaun itu mungkin belum pantas. Terus terang, kamu merasa khawatir dengan kamu. Perhatiin. Tangan. Temen makan, sepermainan, teman minum. Hah? Ternyata semua itu belum tentu menjadi teman nantinya. Malang bener nasib kamu, Dek. Hati kanan Nandini. Apes.
Apes deh. Sian kamu. Peluk aku, lalu kau lepaskan. Maaf kak, aku belum bisa ngembaliin uang yang dipakai Tito. Nanti kalau aku gajian, pasti aku lunasin. Kak, aku minta kakak nggak usah temuin Atika lagi deh. Kamu tidak perlu kasih tahu itu. Kakak sudah mengerti. Aku nggak habis pikir. Kenapa sikap kakak pelin-pelan banget sama Atika? Kasihan dia, kak. Foni, kalau kamu masih menganggap kakak ini kakak kamu, kakak minta bawa pulang lagi uang itu. Ngapain sih kamu repot-repot ngembalin segala? Asal kakak tahu ya. Sebenarnya aku nggak suka kakak kasih bantuan ke Tito. Karena uang itu bikin dia tambah males, nggak mau kerja. Kakak malah seenaknya ngasih, nggak bilang-bilang lagi. Aku jadi kesel. Karena kakak jadi biang kerok perpisahan aku dengan Tito. Tujuan kakak bagus kok ngasih dia uang. Pertama, dia sendiri yang minta bantuan kakak dengan datang ke rumah. Kedua, semua harapan kakak juga terbantu melalui dia, Fon. Terus, kalau dia menjadi makin malas karena uang itu, ya karena pada dasarnya anaknya memang pemalas. Sudah deh, kamu nggak usah ngembalin uang, ya. Dan jangan ungkit-ungkit lagi masalah itu, oke? Foni, bagaimanapun galonya hati kamu, pandangan dan sikap kamu soal pasangan hidup jauh lebih baik daripada kakak. Kamu tahu itu? Sebenarnya kakak mencintai siapa sih? Kalau suka sama Atika, kenapa kakak sakitin dia? Kalau kakak ceritakan juga, kamu nggak akan mengerti. Bukannya kebalik. Justru selama ini aku anggap kakak yang nggak bisa ngerti. Lebih fatal lagi, kakak nggak bisa ngerti hati kakak sendiri. Teganya kakak membela Atika. Kamu salah, Foni. Kakak sangat mencintai Atika. Serius. Kakak nggak bisa bohong soal itu. Kakak terlambat. Elonya juga sih iseng. Ngapain sih lo banding-bandingin Niko sama Jojo? Jelas aja dia tersinggung. Gue sih nggak nyalain Jojo ya kalau dia ternyata kabur dari lo. Nggak tahu deh, Tik. Gue juga bingung. Kenapa gue bisa jadi bego gitu ya? Tapi sekarang urusannya udah selesai kok. Semalam gue udah telepon dia, terus gue udah minta maaf. Jadi ceritanya nih gue diajak ke sini cuma buat saksi lo rujuk sama Jojo. Ya ampun, Tik. Lo kira gue kurang kerjaan apa? Ya pasti ada yang lebih heboh lagi lah. Heboh? Heboh apaan? Ntar lo lihat aja sendiri. Pokoknya oke deh. Terus nggak misterius gitu deh, Non. Halo. Sorry telat lagi. Habisnya keluar kantor sembunyi-sembunyi. Bolos. Kamu tuh kebiasaan tau nggak? Ih, marah lagi. Oh ya, Tik. Kenalin, Tik. Ini Nanda. Halo, Tika. Nggak ada. Gimana, Non? Kita cabut? Ayo. Ayo, Tik. Mau kemana? Udah, pokoknya ikut aja. Oh, Daripada ikut di sini bisa stres. Bagus banget ya, Nda, mereka. Nah, sekarang giliran lo dong nyanyi buat kita berdua, ya nggak? Gua kan nggak usah nyanyi, Non. Harus. Bukan cuma dihibur, menghibur juga harus bisa dong. Iya, lo berdua tuh udah cocok banget tau gak sih? Kayak pasangan penyanyi, Musin Alatas sama Liti Sandoro waktu masih muda. Iya nggak? Gua kan nggak tahu mau nyanyi apa. Udah, nyanyi aja. Pelangi-pelangi kek. Duh, Tik, kok cover banget sih, Tik? Gampang lagi, lo tinggal ikutin teks di monitor, terus nyanyi, beres kan? Ayo dong, nyanyi ya. Ayo dong, nyanyi. Lagu aja, ayo.
Apa lagi kan yang aku tanpa memandang dengan hatimu tak selalu ada di dekatmu. Ku ingin kau tahu isi hatiku. Asik banget. Dada gue jadi sedikit plong. Apa nih, Nda? Nomor telepon rumah gue. Sebenarnya gue pengen kasih dari tadi, tapi gue malu sama Jojo dan Uni, jadi baru gue kasih sekarang. Kapan-kapan kita pergi berdua yuk. Udah sampai rumah nih. Makasih ya udah dianterin pulang. Oke, nggak apa-apa. Yaudah, gue pulang dulu ya. Kaget kan? Gak lucu, Kak. Kalau happy-happy itu ngajak-ngajak dong. Cowok mana lagi yang kamu rebut? Siapa juga sih yang rebut cowok orang? Itu tuh tadi teman cowoknya Nuni. Kita tadi habis nyanyi-nyanyi, Kak. Oh gitu ya? Mm-mm. Kalau pulangnya malam, dikasih tahu dong. Gini kan kakak juga orang tua di sini. Gimana sih kamu? Bikin gelisah aja. Kayak kamu. Sorry, tadi aku lupa. Lagian kakak ngapain sih pakai topeng-topeng kayak gitu? Mau buat aku mati berdiri ya? Orang ini kebetulan nemu kok. Ya apa salahnya kalau kita manfaatin? Bilang aja kakak mau hibur aku. Biar aku lupa sama Niko kan? Enggak. Cuma kebetulan. Jujur aja lagi, Kak. Nggak didenda kok. Lagian aku seneng kok walaupun caranya norak. Dek. Gimana kalau kita berenang di kolam renang? Cari angin segar. Nih ya, Kak. Kalau ke kolam renang tuh cari air, bukan cari angin. Kok cowok yang barusan namanya Nanda. Dia mahasiswa. Terus kayaknya oke juga. Sekarang sih kita berteman. Tapi kalau emang ada kecocokan, siapa tahu kita pacaran. Ya, tapi kan itu. Tapi udah nggak usah pakai tapi lah. Kakak, pokoknya aku minta jangan pernah nyampurin urusan aku lagi. Ah gitu. Oke. Hehe. Bagus kalau gitu. Ya. Lagi pula kan dia kan mahasiswa susah banget ya. Ya udah, makasih deh. Asik. Peluk aku, lalu kau lepaskan. Saya kesini hanya untuk mengembalikan cincin kamu yang terjatuh tempo hari. Karena kamu terburu-buru, saya tidak sempat mengembalikannya. Buat apa, Nick? Toh saya sudah tidak memerlukan cincin ini lagi. Saya sudah cerai. Itu hak kamu. Sebaiknya mulai sekarang, kita tidak pernah ketemu lagi. Dan saya minta tolong sama kamu. Jangan pernah lagi menelpon saya. Loh, memangnya kenapa, Nick?
Bukankah ini kesempatan buat kita? Kesempatan apa? Kesempatan untuk menyakiti wanita yang saya sukai. Gara-gara pertemuan kita, dia terluka. Cewek kamu? Cewek kamu yang mana? Apa yang ketemu sama kita tempo hari di pantai itu? Saya sudah beberapa kali melukainya. Saya tidak mau kejadian itu terulang lagi. Sehingga saya dapat cap laki-laki bajingan yang suka menyakiti perasaan wanita. Nick! Halo? Ya, Abah nih. Atika, penyakit emak kamu ini makin gawat. Jadi dia harus segera dioperasi. Mama harus dioperasi. Iya. Tapi dia harus segera dipindahkan dari rumah sakit sini. Karena rumah sakit sini peralatannya kurang. Lagi pula dokter ahli bedah jantungnya tidak ada. Jadi mau tidak mau harus dibawa ke Jakarta. Abah tenang sedikit, Bah. Biar Tika jelas dengarnya. Oh iya, Abah dengar kamu punya kenalan orang terkenal di Jakarta. Nah, paling tidak dia tahu di mana rumah sakit yang bagus di sana. Jadi kau minta tolong sama dia carikan rumah sakit yang mampu mengoperasi mama kamu ini. Itu saja sudah cukup. Tapi, Bah, Tika tuh... Sudahlah, Atika, kamu jangan gengsi-gengsian. Ini demi masa depan mama kamu, demi masa depan kesehatan mama kamu. Mama kamu tuh tidak bakalan sembuh kalau dia tidak segera ditangani dokter ahlinya. Aduh, sudahlah, kau minta tolonglah sama teman kamu itu. Iya, Bah. Assalamualaikum. Ya, halo. Sorry ya, Nick. Pagi-pagi udah ganggu kamu. Oh ya, nanti malam ada party di holding company. Sepertinya aku juga datang. Karena kemarin papi kamu minta aku supaya temenin kamu. Nggak apa-apa kan? Ya, itu juga kalau kedatangan aku dianggap nggak ngeganggu. Tapi kalau ngeganggu ya udah, aku batalin aja. No problem, Miranda. Kebetulan saya ada sesuatu yang ingin saya bicarakan. Ini soal hubungan kita kan? Sorry, Miranda. Saya tidak bisa membicarakannya di telepon. Nanti sajalah kalau kita ketemu ya. Ya, mudah-mudahan it's a good news for me. That's make me happy, okay? Janji ya. Oke. Jangan memaksakan diri untuk menikah dengan Niko. Kalau kamu benar-benar tidak mencintainya, itu namanya nyiksa diri. Siapa bilang aku gak cinta sama dia? Cinta dong. Lagian, bagaimana mungkin aku gak cinta sama dia? Orang dia komisaris the large company in Indonesia. Hebat kan? Saya tahu kemana arah omongan kamu. Hebat. It's all up to you, right? Aku suka sama Niko bukan karena jabatannya aja. Tapi juga tampangnya handsome banget. It's up to you then. Melukaku, lalu kau lepaskan. Mama sebentar lagi mau dioperasi. Apa kita sanggup menghadapinya ya? Apa nggak lebih ringan kalau kita bawa dokter ahlinya dari Jakarta ke Banjarmasin aja ya, Kak ya? Enak aja kalau ngomong. Dokter-dokter seperti mereka nggak akan mau merawat mama kalau nggak ada jaminan. Ya, minimal mereka kenal sama yang memintanya lah. Apa aku minta bantuan orang itu aja ya, sesuai anjuran Abah? Emangnya mau minta bantuan siapa?
Kamu kenal ya sama dokter ahli bedah jantung itu? Kenal sama dokternya sih enggak. Cuma aku bisa minta bantuan orang, dan kalau udah dia ngasih rekomendasi, dokter-dokter tuh pasti mau nolongin kita, Kak. Soalnya kalau nggak gitu, nggak tahu deh gimana nasib Mama nanti. Iya, orang itu tuh siapa? Ngomong aja terus terang, kenapa sih, Dek? Aku nggak tahu pasti sih itu siapa. Tapi nanti aku tanyain ke teman di pabrik. Waduh, gawat. Nanyain sama teman-teman yang di pabrik. Ini serius, Non. Kakak jadi nggak yakin sama kamu nih. Percaya deh, Kak, sama aku. Soalnya anaknya tuh kuliah di kedokteran. Nah, jadinya pasti dia kenal dong sama dokter-dokter top-top di Jakarta. Ya kan, Kak? Kakak ikut ya. Nanti kakak bantu ngomong. Jangan, Kak. Maksudnya buat yang pertama biar aku dulu lah. Nanti salah-salah berantakan deh. Kita nggak dapat bantuan. Udah lah, Mami. Tapi biar usahanya lancar. Ya, kamu bawain buah-buahan, terus 1 kaleng biskuit. Oh, jangan lupa sampein juga salam dari kakak ya. Wah, kakak minta dia serius loh. Ya? Dan kalau perlu, kakak sungkem sama dia. Mau? Iya, Pak Ganda. Atika mau ketemu dengan Bapak. Dan mukanya seperti mau menangis gitu, Pak. Dan dia ngotot mau ketemu dengan Bapak. Iya, Pak Ganda. Biarkan dia bertemu dengan saya. Apa maksud semua ini? Kau putuskan tali cinta ini. Apa maksud semua ini? Kau tinggalkan tanpa sebab. Pasti ku tanyakan semua ini. Dan kau diam lalu kau pun pergi. Ada maksud yang terjadi. Kau peluk aku, lalu kau lepaskan.